Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Denny Hadiansah, SPD MPD, yang terhormat juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini, dan yang terhormat juga kepada anggota dari perilaku organisasi yang kita ambil mengenai tentang konsep dan sumber kekuasaan. Di sini kita akan berdiskusi bagaimana konsep dan sumber kekuasaan dan bagaimana juga sumber konflik dalam organisasi, dan di situ nanti ada upaya penanganan atau penyelesaian konflik dalam organisasi. Di sini ada beberapa anggota yang tertera melalui slide. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Sri Masito. Yang kedua Iqbal Nurfajarun. Yang ketiga Agam Abdullah. Yang keempat Rizkia Amanda Iponeta. Dan untuk itu kami akan membagikan pertama yaitu mengenai konsep dan sumber kekuasaan yang akan didiskusikan atau disampaikan oleh Kang Iqbal Nurfajarun. Selanjutnya yaitu sumber konflik dalam organisasi yang akan disampaikan oleh Kang Agam Abdullah, dan yang ketiga yaitu upaya penanganan konflik dalam organisasi ataupun penyelesaian dalam konflik tersebut yang akan disampaikan oleh Teh Rizkia Amanda Iponeta. Untuk itu kami akan menyampaikan atau saya serahkan kepada pemateri pertama atau materi yang bagian konsep dan sumber kekuasaan yang akan disampaikan oleh Kang Iqbal Nurfajarun. Kepada Kang Iqbal. Pada materi yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep dan sumber kekuasaan. Kekuasaan atau power sering diartikan sebagai pengaruh atau influence atau authority. Seseorang memiliki kekuasaan dikatakan sebagai seseorang yang berpengaruh atau seseorang yang mempunyai otoritas ataupun wewenang untuk melakukan sesuatu. Pengertian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Walter Node pada Toha tahun 2010 adalah kemampuan untuk mempengaruhi aliran, energi, dan dana yang tersedia untuk suatu tujuan yang berbeda secara jelas dengan tujuan yang lainnya. Jadi, kekuasaan merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak ataupun mempengaruhi orang lain. Sedangkan otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk khusus dari kekuasaan yang biasanya melekat pada jabatan yang ditempati oleh pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan atau legitimate oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Nah, berikutnya adalah sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini adalah sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Yang kedua yaitu kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Seseorang yang memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, semakin tinggi pula kekuasaan ataupun pengaruh yang dimilikinya. Seseorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung untuk mempengaruhi orang lain karena dia merasakan memiliki hak ataupun wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu kekuasaan reference atau reference power. Kekuasaan referensi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma ataupun kepribadian yang menarik. Dengan demikian, pemimpin yang memiliki kepribadian menarik akan mampu mempengaruhi bawahannya. Yang keempat yaitu kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hadiah.
penghargaan ataupun upah kepada bawahannya sehingga semangat kerja bawahannya bisa meningkat. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Kekuasaan ini bertentangan dengan kekuasaan penghargaan karena kekuasaan penghargaan memberikan hadiah ataupun penghargaan, sedangkan kekuasaan paksaan memberikan hukuman atau punishment atas kinerja yang buruk dari bawahannya. Setiap pemimpin tentu harus berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan ini karena pada prinsipnya tidak ada orang yang menginginkan mendapatkan hukuman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kang Iqbal sudah menyampaikan konsep dan sumber kekuasaan. Di situ sangat banyak bahwa konsep kekuasaan dan sumbernya sangat banyak dan bisa menjadi pengetahuan yang akan kita ambil. Untuk itu, yang selanjutnya mengenai sumber konflik dalam organisasi yang akan disampaikan oleh Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan di dalam organisasi adanya konflik antara anggota ataupun antar kelompok. Salah satu penyebab timbulnya konflik adalah adanya penolakan terhadap perubahan. Nah, menurut Luhrs 1980 mengatakan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketidakcocokan antara individu atau antara kelompok dalam mencapai tujuan, antara lain karena ketunjukan nilai dan sasaran masing-masing pihak sehingga akan mengarah kepada permusuhan dan tujuan organisasi tidak akan tercapai. Nah, suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Nah, kerugian ini bukan hanya bersifat material tetapi juga bersifat non-material. Untuk dapat mencegah konflik, pertama-tama kita harus mempelajari sumber-sumber atau sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama sumber-sumber konflik organisasi. Nah, yang pertama adalah perbedaan dalam tujuan. Nah, perbedaan dalam tujuan seperti yang kita ketahui, kelompok-kelompok organisasi cenderung menjadi terspesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan, tugas, personalia yang tidak sama gitu. Nah, perbedaan inilah sering yang mengakibatkan konflik kepentingan atau prioritas meskipun tujuan organisasi sebagai keseluruhan telah disetujui, sehingga perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak dirinya yang paling benar. Nah, sebagai contoh, departemen penjualan mungkin menginginkan penempatan harga lebih rendah untuk menarik pelanggan, sedangkan departemen produksi mungkin menghendaki harganya ingin lebih tinggi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, maka seringlah menghadapi kesulitan untuk menyetujui program-program kegiatan sehingga menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, saling ketergantungan kegiatan kerja. Nah, dalam kasus ini kadang-kadang konflik muncul bila seluruh kelompok yang terlibat diberi banyak pekerjaan. Tekanan di antara berbagai kelompok akan naik. Nah, sehingga tekanan di antara berbagai kelompok itu naik. Nah, maka saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab gitu ya. Nah, konflik ini mungkin juga akan memanas bila pekerjaan didistribusikan secara sama tetapi penghargaannya diberikan secara beda. Nah, ini juga dapat menimbulkan konflik gitu ya. Ya, yang ketiga, perbedaan nilai atau persepsi gitu ya. Nah, perbedaan tujuan di antara anggota kelompok, para anggota gitu berbagai satuan dalam organisasi sering berkaitan dengan perbedaan sikap, nilai atau persepsi dalam persepsi yang dapat menimbulkan konflik gitu ya. Nah, yang kelima adalah gaya individual. Nah, gaya individual nih, banyak orang ya menyukai konflik gitu, menyukai konflik, debat dan argumentasi. Nah,
Dan bila hal ini dapat dikendalikan, maka apabila si ini yang menyukai konflik, debat dan argumentasi ini dapat dikendalikan, maka dapat menstimulus para anggota untuk meningkatkan atau memperbaiki prestasinya. Tetapi bila hal ini mengarah ke peperangan, akan menimbulkan konflik. Pada umumnya potensi konflik antara kelompok paling tinggi bila anggota kelompok sangat berbeda dalam hal ciri-ciri sikap kerja, umur, atau pendidikan. Terima kasih kepada Kang Agam sudah menyampaikan mengenai sumber konflik dalam organisasi yang disampaikan mengenai hakikat konflik. Mudah-mudahan dari materi pertama mudah dipahami, dan juga materi kedua mudah-mudahan dipahami juga. Dan di sini ada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Rizkia Amanda Ivoneta mengenai bagaimana upaya penanganan atau penyelesaian konflik dalam organisasi. Kepada Rizkia, saya persilakan. Upaya penyelesaian konflik dalam organisasi menurut Stephen Nin dan Handoko, tahun 2001 halaman 48. Terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Adapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. 1. Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, dalam artian tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang penting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah jalan yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Sementara itu, Mangkunegara pada tahun 2009 mengatakan para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain, yang pertama adalah menghindari konflik dapat dilakukan dengan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang kedua, mengakomodasi, memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizkia sudah menyampaikan mengenai upaya atau penyelesaian konflik dalam organisasi. Itu sangat banyak. Di sini tadi yang sudah disampaikan mengenai langkah meraih untuk diamond dalam konflik, itu ada beberapa langkah yang bersifat mendasar gitu. Untuk itu, dari penyelesaiannya sudah
disampaikan oleh Teh Rizkia. Mungkin di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pertama, yaitu konsep dalam sumber kekuasaan, juga sumber konflik dalam organisasi, ataupun upaya penanganan konflik dalam organisasi. Tadi yang sudah disampaikan mengenai konsep dan sumber kekuasaan, banyak yang seringkali diartikan sebagai pengaruh ataupun otoritas, yang mana seseorang itu memiliki kekuasaan, dikatakan sebagai seseorang yang sangat berpengaruh, ataupun yang mempunyai otoritas, wewenang untuk melakukan sesuatu. Dan di sini adapun pengertian tadi yang sudah dijelaskan, bahwa seperti yang dikemukakan oleh Walter Nord, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi aliran ataupun energi dan dana yang tersedia untuk suatu tujuan yang berbeda secara jelas dengan tujuan lainnya. Sedangkan otoritas dapat dirumuskan sangat khusus dari kekuasaan yang biasanya melekat pada jabatan yang ditempati oleh pimpinan. Nah, itu merupakan konsep kekuasaan. Adapun sumber kekuasaan tadi disampaikan mengenai ada lima yang menjadi sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan keahlian, yang kedua kekuasaan reference, kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksaan. Itu merupakan sumber dari kekuasaan. Adapun tadi yang sudah disampaikan mengenai hakikat dalam konflik di sini yang sudah dikatakan oleh Lutyens tahun 1980, yaitu menyatakan bahwa konflik itu merupakan suatu kondisi ketidakcocokan antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Karena ketidakcocokan ini dinilai dan saran masing-masing pihak gitu ya, sehingga akan mengarah kepada permusuhan, dan tujuan organisasi tidak akan tercapai kalau kita saling bermusuhan. Untuk selanjutnya yaitu tadi yang disampaikan oleh Teh Rizkia mengenai penyelesaian atau penanganan konflik, bahwa tadi yang disebutkan oleh menurut Teh Shanin dalam Handoko itu terdapat 5 langkah mengenai entertainment dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, di sini ada 5 langkah yang bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama itu pengenalan. Berarti kita harus mempunyai pengenalan masing-masing ataupun diagnosis, menyepakati ataupun solusi yang disepakati oleh bersama. Jangan hanya dengan sendirinya, tetapi kita harus punya musyawarah atau menyepakati segala sesuatu dan nanti akan mendapatkan solusi yang lebih baik. Itu pelaksanaan ataupun evaluasi. Sementara yang disebutkan oleh Mangkunegara mengatakan bahwa para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani atau menyelesaikan konflik strategi tersebut, yaitu yang pertama menghindar bahwa mengkomodasi kompetisi, kompromi atau negosiasi itu sebagai memecahkan masalah atau berkolaborasi dengan teman seksama. Mungkin dari kesimpulan yang sudah dibahas dari ketiga materi tadi, yang sudah disampaikan oleh Kang Iqbal, juga Kang Agam, juga Kak Rizkia Mandiponeta, semoga mendapatkan ilmu yang lebih dan mohon maaf bila kami menyampaikan hanya sesingkat ataupun tidak mendetail, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Kalian bisa mencari ilmu yang lebih mendalam lagi kepada dosen-dosen ataupun materi-materi buku-buku yang lain ataupun referensi yang lain.